أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Rumil Al-Hilya yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan di masjid yang mulia Wahdatul Ummah ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita seperti yang kita rencanakan. Kita pengen menambah hazanah keilmuan kita, karena perbekalan yang sedikit berjumpa dengan Allah ini mudah-mudahan membuat kita semangat dalam menuntut ilmu. Namun sebelumnya kalau sekedar saran saja kayaknya pembatasan mendingan geser dikit deh. Ini ibu-ibu udah kembung di dalam nih, takut nggak kuat itu. Ini masih lega, masih lega. Saya khawatir 3 tumpuk di sini lagi ntar. Agak legaan itu. Iya. Lagi saya juga kebagi 2 nih, nggak salah bantal, nggak nengok sono mulu. Iya, tapi kita lanjutkan ya. Islam ini agama yang menjanjikan kepastian dalam kehidupan. Kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, tentu Nabi menjelaskan dalam riwayat-riwayat hadis beliau yang sahih, sehingga konsekuensinya cuma satu dalam Islam ini: wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Konsekuensinya satu dalam Islam: tidak ada pilihan lain buat orang beriman, lakikah dia, perempuankah dia. Kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan hukum syariat, baik firman Allah maupun sabda Rasul, buat kita umat ini tak ada lagi yang lain kecuali mengatakan sami'na, kami dengar, kami patuh, gitulah. Ya, kita butuh syariat, kita butuh agama. Makanya janji-janji yang pasti itu di Islam pasti. Tidak ada dusta dalam takdir. Li'anna Allah la yukhliful mi'ad. Karena Allah itu enggak mendustakan janji, gitulah. Kalau kita janji sama orang emang janji doang. Ya,
bawa-bawa insya Allah, ujung-ujungnya cuma janji doang. Datang kata pengajian di Bidatul Ummah, emang nggak di Rumil, tempatnya nggak cukup, udah sono atau ya udah, insya Allah. Waktunya datang kita bilang ngaji kan insya Allah dia bilang. Dia makan insya Allah. Padahal insya Allah Pak, dalam Islam itu wa'ad janji Pak. Makanya kalau ngomong Arab nggak ngerti, jangan ikut-ikutan doang gitu loh. Insya Allah itu kalau Allah izinkan artinya. Ya, insya Allah. Kata orang Arab, in lam yasha, kalau Allah nggak izinkan, kita jawab apa? Masya Allah. Ya kalau Allah mengizinkan lah, sekarang sehat, kagak ada yang dimasak, nggak ada yang ditungguin. Ya kendaraan ada, bahan bakar nggak usah ngantri, kagak subsidi lagi, betul. Sehat, alasannya apa kita nggak datang? Ya tadi insya Allah tuh. Jangan, wa'dallah hak, janji Allah itu pasti buat orang yang bisa megang janji gitulah. Karena orang Islam itu dilihat dari megang janjinya. Kalau dari janji aja sudah nggak bener, jangan diajak ngomong yang lain dah. Udah Kang Oong ini udah. Orang dipegang dari janji, komitmen. Ya, apalagi kita orang laki, janji kita kan misakon ghaliza sama Allah langsung. Jangan modal pede, ijab kabul dulu saat nikah, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai sah. Kalau tiba ngomong sahabat juga bisa. Tapi itu janji misakon ghalizo yang langsung ke Allah. Yang Allah tegas. Allah mengatakan iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Malaikat ini kalau orang benar janjinya, kalau dia fakir, perkaya dengan karuniaku. Titipin dunia sama yang kayak begini nih. Rantai kehidupan pasti berjalan. Kenapa? Karena orangnya sesuai dengan komit. Ya. Makanya kalau sampai orang Islam nggak bisa komit, maaf, ini banyak orang mengaji, kalau cerita ntar hatam, statusnya Senin Kemis, ayamul bid, begitu mulu gitu. Giliran utang gak bayar, ya janji aja. Ini dipertanyakan, ini yang merusak Islam. Jangan berkamuflase dengan casing Islam. Kalau fi'liyah kita bakal beresiko merusak Islam. Ya, Islam pengen seperti itu. Nah, dalam Islam kita ini disuruh merasakan manisnya agama. Kita pernah bahas di Rumil dulu tentang satu riwayat Imam Muslim. Ada 3 hal yang orang bisa merasakan ringan dalam beribadah, manis ketika bercumbu dengan Tuhan. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Rawahu Muslim. Kata Rasul, ada 3 hal yang orang itu bisa merasakan indah, manis, asiknya beragama. Kalau enggak melakukan yang 3 ini, agama ruwet, capek beragama, lelah, sehingga cenderung senengan udah beres ketimbang baru mulai. Ya, orang kalau merasakan manisnya agama dari awal sudah senang, selesai itu malah sedih, ya udah beres gitu loh. Tuh orang senang beragama tuh. Kayak orang mau umroh, mau haji nih lagi musim haji nih. Makanya pengusaha travel tolong ya, luruskan niat bahwa kita pengen bantu orang beribadah, bukan ngebisnisin orang yang mau ibadah. Ini astagfirullahalazim, sampai dipersulit kayaknya orang mau ibadah sama Allah gitu ya, nggak boleh itu. Jujur loh ya, banyak orang yang mau berangkat, kalau memang betul-betul karena Allah dia mau berangkat, harap-harap cemas. Ya, pas mau pulang nanti, ya Allah cepet banget ya 23 hari, ya Allah cepet banget ya sebulan, kayaknya sedih gitu lah. Tuh naik pesawat ngelihat Arab makin jauh makin hilang, ya Allah selamat tinggal semua. Apalagi nanti ada tawaf wada kalau buat haji tuh, ngelihat Ka'bah, apa tahun depan bisa ngelihat Ka'bah lagi, ini apa enggak sedih? Ya, Masya Allah, kalau orang yang betul-betul merasakan nikmatnya agama, nikmatnya ibadah. Tapi kalau orang nggak merasakan nikmat dari awal, memang ibadah bukan nikmat buat dia, ini pegel banget ini. Ya Allah, mana mau berangkat lagi, aduh.
di Soekarno-Hatta mepet Ustadz tahu nih orang mau mepet, kita ngilang-ngilang aja sengaja gitu. Sampai di Jeddah baru landing di pepet tatat. Kita pulang kapan? Lo baru nyampe. Saya bilang mohon pulang kapan? Baru nyampe pulang kapan? Ini orang emang udah nggak niat ibadah. Kalau orang niat ibadah udah nggak mikirin kapan pulang. Kayak kita dapat imam yang enakan dikit, bacaan panjang yang dia baca. Kalau kita seneng mah terusin aja mam, gitu loh. Ya tapi kalau imam emang kita nggak demen ibadah, ngeliat imam begini ditandain besok pelang merek masjid. Oh jangan no, taubat dah kita. Kemarin gue berempat sholat di sono, sekarang gue sendiri sampai yang 3 futur. Kapok. Ya. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Orang itu bisa merasakan manisnya iman, ringannya agama kalau 3 dikedepankan. Pernah ingat gak yang sempat disampaikan? Yang pertama, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Dia selalu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih utama. Maknanya semua tingkah lakunya dalam agama ketika mengerjakan ritual ibadah itu karena memang Allah tujuannya, Rasul contohnya. Dia nggak butuh yang lain. Ya, kenapa? Karena agama ini lebih kepada ku anfusakum wa ahlikum nara. Dia nggak terbebani agama yang dia pahami untuk orang lain. Walaupun pada akhirnya nanti orang bertanya, karena ada perintah bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Suruh tanya sama orang yang ngerti, emang ada syariat nanya. Tapi orang yang ditanya ini enggak semerta-merta begitu saja pengen ngomong tanpa ditanya, tidak. Karena dia tahu agama ini ya ku anfusakum wa ahlikum nar. Agama mah enggak pusing buat orang, yang penting dirimu, keluargamu. Situ aja nggak demen sama agama, ngajak orang beragama. Situ aja pakai bergok miring, betul. Nyuruh orang pakai kerudung, hah? Ya, situ saja makin ngerti, makin ngegas kalau ngomong gitu ya. Gimana orang bisa nyaman dalam beragama? Udah, agama ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ukurannya Allah berfirman, Nabi bersabda. Tidak ada komplain, tidak ada, karena memang agama ya seperti itu. Di Ali Imran ayat 31 itu kan dalilnya, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Amr perintah itu, katakan ya Muhammad kepada umatmu, katakan itu, kalau mereka nanti mengatasnamakan cinta dalam ibadah kepada Allah, katakan tidak ada cinta dalam hal ini yang kamu katakan cinta kecuali mencontoh diriku, diri Muhammad. Katakan. Karena akan ada nanti umat-umat yang di akhir zaman nanti dia mengemas ritual ibadah mengatasnamakan cinta, tapi Nabi nggak dicontoh. Banyak bikin iklan lagi di perempatan jalan gede-gede banget loh. Nggak berani kajian sunnah bikin iklan di perempatan jalan. Kajian-kajian bid'ah gede-gedean iklannya, terang-terangan. Mudah-mudahan dengan ritual yang Nabi nggak contohkan ini Allah kasih keberkahan, amin. Gede tulisannya itu. Melobi Tuhan supaya paham, kami sedang mencintaimu ya Allah. Udah dibilang tidak ada cinta dalam hal ini kecuali mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Bukankah perkataan Imam Malik bin Anas dalam kitab Al-Muwatta, beliau mengatakan apa? Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Ini Imam Malik nih yang ngomong nih, ya. Buka aja kitab Al-Muwatta tuh, gurunya Imam Syafi'i itu. Orang yang membuat sebuah ritual yang tanpa contoh dari Rasul dan dia anggap itu baik, telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Itu di zaman tabi'in, di zaman kurun setelah kurunnya sahabat. Ini orang soleh ngomong begitu. Karena agama telah sempurna. Jangan ngomong cinta dalam agama kecuali mencontoh Rasul. Ya, kita cinta sama orang tua saja, lihat bagaimana Nabi mencintai orang tuanya gitu loh. Ibu cinta sama bapak, bapak apalagi pegal sama ibu, betul ya. Cinta juga sama ibu.
Ya dah, ibu pegel sama bapak, bapak apalagi gitu kan. Kalian saling mencinta lah. Tapi jangan gampang mengemas kata cinta tanpa cintanya Rasul dicontoh. Takutnya gulu. Takutnya gulu. Karena kadang-kadang kita kalau pakai bahasa cinta ada kaitannya sama apa? Sama happy milad. Ulang tahun. Ulang tahun seneng girang. Kata ulama, kalau Allah bukakan pintu kuburan setiap ulang tahun orang tersebut ulang tahun, nggak ada yang mesem orang. Emang tiap ulang tahun kan makin deket lubang, betul nggak? Selamat ulang tahun, selamat mau meninggal, kan begitu bahasanya gitu lah. Itu kalau dipraktekin nggak ada yang mau tuh nyebut kayak begitu. Ini orang mesem foto bareng sama situ bangga. Hey, sebentar lagi gitu loh. Nggak ada yang berani. Ya kenapa? Karena cintanya blind, buta. Kalau cinta yang nggak buta nggak begitu. Ya, diajak berpikir. Jangan setahun sekali, tiap hari kalau perlu bangun malam. Ada sunnah bangunin pasangan kalau tahajud itu. Ya, kita pernah bahas percikan bekas wudhu kita ke muka pasangan. Ini mumpung bapak dengar nih bu, ada sunnah pak, saya pernah ngomong sama dia pada nih. Kata Rasul kalau habis wudhu tahajud, percikan bekas wudhu ke muka pasangan. Saya bilang tapi ngomong lu jangan main kepret aja. Saya bilang akhirnya malam-malam masalah nih gara-gara Ustaz Suban lagi begitu. Emang sunahnya bangun Allah turun sepertiga malam ke langit dunia. Kita minta solusi pak sama Allah pak. Kan kita kalau ngomong kan 5 menit berantem nih, nggak ada solusinya. Kali sama Allah kan gitu. Bangun boleh. Ya, boleh pakai air dikepret boleh, tisu basah gitu juga boleh, apa terserah. Pokoknya penting dia bangun. Nah. Ya, suruh cinta diawali dengan Allah dan Rasul kalau pengen merasakan ringan dalam agama. Yang kedua, ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Dalam semua hal belajar suka dan benci kayak karena Allah, enggak karena yang lain. Jadi hidup ini lillah. Aku ngelihat masa depan denganmu makin dekat dengan Allah, ini yang ku pertahankan. Bagaimana aku bisa melupakan dirimu sementara ini acap kali ku pandang wajahmu, lisani tak bisa menahan kata subhanallah, selalu bertasbih untukmu. Kata pasangannya, aku pun begitu, tiap aku melihat wajahmu selalu beristighfar selalu. Astagfirullah. Salah tempat ya, itu tahu istighfar. Cuma saling mengingatkan karena Allah gitu loh. Iya. Jadi orang-orang yang belajar benci dan cinta karena Allah, enggak karena yang lain, karena Allah. Sehingga kalau Allah suka, walaupun saya enggak suka, saya belajar suka. Kalaupun Allah enggak suka, walaupun saya tergila-gila, maaf, saya belajar membenci kamu karena Allah. Asik. Ya ukurannya Allah. Kalau ukuran kita ini beda-beda. Ya kalau ukuran kita kan bicaranya kepengen bukan butuh. Kalau ukurannya Allah bicaranya butuh. Nah kalau sudah bicara kebutuhan nggak diminta pun dikasih. Ukurannya Allah yang punya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Semua punya mikdar, punya ukuran. Kita nggak bisa ngatur Tuhan. Ya Allah saya pengennya 2 juta, nggak bisa begitu. Kata temannya kalau saya nggak bisa 2 juta dah 4, nggak bisa begitu juga gitu loh. Kok ngatur Tuhan? Allah yang tahu yang terbaik buat kamu. Makanya belajar benci dan cinta karena Allah. Dan yang terpenting lagi apa? Kalau Allah sudah kasih hidayah, belajar benci dengan keburukan di masa lalu. Ya, jangan suka menghayal keindahan masa lalu yang berlumur dosa. Jadilah orang yang belajar untuk melupakan keburukan yang pernah dilakukan. Kalaupun ingat bukan senyum, nangis. Wabki ala khati'atik, tangisi dosamu di masa lalu. Nah ini dasar banget tuh, tadi baru mukadimah tuh ya, dasar sekali. Nah karena itu semua akhirnya kita akan mendapatkan janji-janji yang pasti dari Allah. Janji yang pasti. Ya Allah memberikan janji cinta bagi orang yang saling mencintai karena Allah. Merujuk kepada sabda Nabi dalam sebuah riwayat,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda di dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Mustadrak Imam Al-Hakim, dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, qala Allah taala haqqat mahabbati lil muhabbina fi. Ini hadis qudsi ini. Qala Allah taala, Allah pernah berfirman di hadis qudsi, haqqat mahabbati lil mutahabbina fi. Fi dibacanya. Kata Rasul, Allah pernah berfirman begini, haqqat mahabbati, sudah pasti dan ditetapkan bahwa mahabbati, cintaku ini, bagi siapa yang saling mencintai karena aku. Kan kita pernah belajar, kata Nabi, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hadis qudsi juga Allah pernah mengatakan, tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai membuat aku jatuh cinta, kata Allah. Kenapa Allah jatuh cinta? Karena dia merutinkan yang sunnah. Dia nggak mengatakan wajib ini sunnah, sunnah ya sunnah, sampai kapanpun sunnah, nggak jadi wajib. Cuma rutinitas sunnah yang dia rutinkan ini sampai aku jatuh cinta, kata Allah. La kuntu ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, kan kujaga telinga yang dengannya dia mendengar, wa basrahu alladhi yubsiru bi, kan kujaga mata yang dengannya dia melihat, wa yadahu allati yubtisu biha, kan kujaga tangan yang dengannya dia menyentuh, wa rijlahu allati yamsi biha, kan kujaga kaki yang dengannya dia melangkah, wa idza sa'alani, kalaupun dia meminta sesuatu kepadaku, la utiyannahu, kan kuberi, wa idza sta'adzani la uidzannahu, kalaupun dia minta perlindungan pasti aku lindungi. Itu bahasa Allah. Berarti ada cinta yang dijanjikan. Iya. Nah, dijelaskan dalam hadis ini, kata Allah, haqqat mahabbati lil mutahabbina fi. Nah, kalian jangan mesem-mesem aja bilang tuh tadi itu gue banget tuh gitu loh. Karena gue tuh qobliyah badiah nggak pernah putus, duha apalagi. Saya minta sama dia nota ditunjuk temen no. Berani adu banyak-banyakan sholat dah. Merasa banyak sholat. Padahal belum tentu Allah suka sama dia. Karena agama ini cuma butuh bukti. Bukan karena jumlah bilangan sholat itu membuat kamu masuk surga. Ada orang yang baru taubat belum sempat sholat pun jadi masuk surga. Long surga milik Allah. Jangan suka banyak-banyakan, tar dulu. Kualitas ibadah bukan kuantitas. Kata Ibnu Rajab, orang kalau makin bagus agamanya itu makin menjaga yang dia rutinkan, bukan menambah rutinitas. Bukan pengen nyoba semua ibadah, yang ada rapihin dulu, yang ada rapihin. Makanya janji Islam ke perempuan simpel banget Pak, ingetin lagi kalau saya ngomong di rumah nih Pak ya. Idza sholatil mar'a khamsaha. Kalau perempuan mau sholat yang 5 waktu aja, nggak usah bawel, qobliyah ba'diyah 2, tahajud witir kebanyakan, udah. Yang wajib suruh on time. Yang wajib suruh on time. Nggak ada alasan, masak anak nggak ada alasan. Kalau laki dengar azan ke masjid, kemudian sholat berjamaah. Perempuan waqarna fi buyutikunna, rumah lebih baik buat mereka, nggak ada beban. Dengar azan di masjid, wudu, sholat di rumah, enteng buat perempuan. Sholat perempuan di rumah sama dengan imam di Masjid Nabawi. Masya Allah. Ini nggak main-main. Jangan ngomong yang sunnah dah. Sholatil mar'a khamsah wa shomat sahroha, suruh selesain urusan Ramadan no. Nggak usah pakai iklan-iklan Senin Kemis Ayomul Bid apa, nggak usah. Utang bayar. Utang. Nunggu Sa'ban lagi baru bayar. Utang bayar. Orang perempuan mah nggak bakal sempurna, pasti ada nggak puasanya, betul? Kecuali yang sempurna nenek-nenek dah kali ya, udah aman. Ya, kalau yang masih muda mah pasti bolong, 7 hari mau bolong ya. Nah, kesempurnaan puasa Ramadan itu kan 30 hari, nggak -7.
Heran saya pernah dengar katanya ada kajian tuh ayat yang mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tapi kok saya susah banget bertakwa dah sadah. Takut ini ayat nggak benar, nggak bisa begitu Bu. Ayat itu benar, ibunya yang nggak benar. Sih nggak benar gimana? Saya kayak kenal saya aja, pasti kenal mah kagak. Cuman utang udah bayar belum? Nah itu masalahnya. Ini manfaat Ramadan buat orang yang 30 hari sebulan, bukan yang kurang seminggu gitu loh. Jadi inget ini ya, mungkin namanya manusia tempat salah dan lupa ya, nggak ada yang sempurna, betul. Wa hafazat farjaha, ini perempuan tutup aurat aja deh buat di rumah, nggak buat yang lain. Perempuan nggak usah kebanyakan dandan mau keluar sampai berbunyi icrang icring, kalung di kaki, di tangan, di leher. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Dandan sampai lakinya bingung, lu siapa sih kok beda kata gitu. Lakinya sapar mulut, tiap orang beda bentuk bininya. Ya boleh perempuan dandan buat di rumah boleh. Islam ngelarang Pak perempuan wangi-wangi keluar, bukan berarti mesti bau, bukan ya. Sampo, sabun, wangi cukup. Ya, keluar nggak boleh pakai minyak wangi. Emang Nabi yang nyuruh kalau keluar doang. Di rumah jangan kata semprot, diguyur boleh. Itu loh. Bapak modalin nih buat di rumah kata gitu. Boleh Pak. Jangan mendengar hadis tentang cakep juga nih hadis, berarti nggak usah beli minyak wangi, bukan begitu. Keluar ya. Kalau di rumah pakai, mau disemprot boleh, mau dikepret boleh, mau pakai gayung nggak apa-apa. Harus wangi. Perempuan suruh jaga auratnya. Wa ta'at zaujaha, suruh patuh sama suaminya. Cuma 4, nggak ada yang lain. Suruh patuh sama suami, bukan suami yang patuh sama dia. Ini mah suaminya pada patuh. Gimana mau punya anak ulama sama bininya takut jihad. Dah nggak percaya dah, jihad tadi. Makanya Islam terbelakang sekarang ya. Ya cuma itu di Islam, cuma itu, nggak ada yang lain. Itu doang, asal betul-betul menegakkan syariat. Jangan ngomong yang sunnah. Bukan berarti meninggalkan yang sunnah ya. Kalau sunnah jelas kita sudah enjoy dengan yang wajib, ya hiasi yang wajib dengan yang sunnah, hiasi. Menghiasi yang wajib dengan yang sunnah itu lambang cinta. Maka Allah mengatakan la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, yataqarrab, berusaha mendekatkan diri ke aku dengan yang sunnah. Karena kalau ngerjain yang wajib itu mah standar, nothing special. Ibu nggak usah pakai sombong, mentang-mentang lakinya sholat di masjid. Laki sama begini Tat. Nyari laki kayak dia susah sekarang Tat. Kenapa Bu? Sholatnya di masjid. Emang harus. Apa spesialnya emang? Laki soleh emang di masjid, perempuan soleha di rumah. Laki di rumah soleha, betul kan begitu? Itu mah biasa. Jadi nothing special. Bapak juga kalau bini saya mau begini, sekomplek ini, cuma dia yang ke surga kali Tat. Masya Allah. Bapak nggak ikut dong, dia doang. Kenapa emang dia Pak? Bau Tat, selamanya pakai kerudung. Emang harus. Orang pakai kerudung dia luluin. Emang standar, memang wajib ya wajib, nggak berubah sudah. Ya, yang membuat Allah cinta itu menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Ini agak berat nih, menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Makanya dibilang tadi bahwa cintanya Allah datang dengan yang sunnah. Nah, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, cintaku telah ditetapkan bagi siapa saja yang saling mencintai karena aku. Ternyata bukti mencintai Allah itu ketika kita bisa mencintai hamba Allah seperti kita mencintai diri kita sendiri. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kayak orang berbagi. Lan tanalal birra, kalian enggak mungkin dapat kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai yang kalian berikan itu yang paling kalian suka. Kalau cuma sekedar ngebagi, semua bisa ngebagi. Tapi kalau ngebagi yang paling dia suka, ini yang berat. Kita pengen bersedekah, ukurannya yang kita suka, gitulah.
Wah, terserah, kita lagi makan enak, pesan lebih deh buat bagi orang, boleh. Kita kemarin mau korma, nyobain korma macam-macam tuh ya, korma kita cobain. Ini yang paling enak ini nih. Nih, yang ini banyakin buat bagi orang, boleh. Atau kalau kita nggak nyoba, kita tahu yang enak langsung. Pak, ini Jumat sedekah gak Pak? Sedekah dong. Apa kira-kira kita sedekahin? Kalau aku sih pagi-pagi gini senangnya ya makan yang enakan dikit lah. Begitu bahasanya. Dia bersedekah dengan ukuran dirinya yang paling dia suka. Ya, karena kalau ukurannya yang dia nggak suka atau memang nggak baik, ya nggak ada kebaikan pada sedekah tersebut. Pas sedekah gak Pak? Ini Jumat nih pagi-pagi nih. Apa ya, kalau saya sih nggak ada nafsu kalau pagi, gitu loh. Makanya ogang bagi tuh kan begitu ya. Nah, justru dia pikirkan yang paling dia suka. Ya, orang suka, ya dia suka, ya mungkin orang juga akan suka. Kayak tegur sapa gitu ya. Paling seneng kita nih kalau ditegur sama orang dengan bahasa yang baik. Maka dia berusaha untuk mempertontonkan cara baik tersebut kepada orang itu gitu loh. Sehingga timbullah rasa suka di antara mereka. Kemudian riwayat lain mengatakan anna rajulan zara akhon lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan falamma ata ilaihi qala ya aina turid qala uridu akhan li fi hadhihi alqarya qala halaka alaihi min ni'matin tarubbuha qala la ghaira inni ahbabtuhu fillah azza wa jalla qala fa inni rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Jadi gini ada riwayat lain yang mana Imam Muslim dari Abi Hurairah meriwayatkan hadis ini. Anna rajulan, ada seorang laki-laki zara akhon fi qaryatin ukhra, pernah mengunjungi saudaranya yang seiman di kota lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan, maka Allah pun mengutus satu malaikat untuk mengikuti perjalanan dia. Falamma ata alaihi qala aina turid. Kemudian ketika berjumpa, malaikat yang menyerupai manusia ini bertanya sama orang tersebut, aina turid, mau kemana kamu? Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah, aku cuma pengen nemuin saudaraku di kota ini. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubuha, apakah kamu mengunjungi dia ini, kamu ada keuntungan yang kamu harapkan dari kunjungan ini, gitu loh. Kadang-kadang orang kalau datang kan punya misi, punya tujuan. Tumben nongol, jarang kelihatan nongol, ada tujuan biasanya. Malaikat nanya, kata malaikat, hal laka alaihi min ni'matin tarubuha, apakah ada tujuan nikmat yang akan kau ambil dari kunjungan kamu ke dia ini? Qala la ghaira inni ahbabtu fillah azza wa jalla. Enggak. Aneh nggak ada di otak aneh ini kalau ngelihat orang Islam yang beriman ngambil untung, nggak ada. Kalaupun saya datang karena saya sayang aja sama saudara saya. Karena dengan silaturahmi ini saya melihat peluang bisa bermanfaat buat orang. Karena kalau saya nggak silaturahmi, saya nggak ngelihat. Ustadz aja nih, kalau kajian monoton ibu aja kayak begini, ya. Saya nggak ada manfaat buat bapak-bapak gitu loh. Tapi dengan di masjid kayak gini bapak hadir, langsung terinspirasi nih. Oh, kebayang nih, berarti kajian udah harus begini nih, supaya semuanya kena. Jadi nggak ada keuntungan, nggak ada, demi Allah tidak ada keuntungan dunia yang kita hayalkan, demi Allah tidak. Justru kita melihat banyak peluang yang bisa mendatangkan manfaat. Adanya pahala jariah. Ya kan selama ini Pak, saya yang suka ngomong sama ibu-ibu nih. Saya dengan harapan ngomong ke bapak juga kayak begini, bapak bisa bantu yang saya omongin tadi di rumah. Bapak ngomong, ibu nurut, saya kebagian pahala, namanya pahala jariah, itu loh ya. Begitu yang kita pikirkan, nggak ada yang lain. Ya kayak kita jual beli motor mobil second, jangan dipretelin ganti onderdil KW. Masya Allah. Ini banyak nih yang bisnis mobil motor second nih, yang orinya dipretelin diganti yang KW. Jual mobil, jual onderdil, jangan, bagusin kalau perlu. Sehingga nanti jual belinya ada untung walaupun nggak besar. Cuma tiap orang beli barang dari kamu mulutnya bertasbih.
Subhanallah nih, kalau barang dari si fulan sih udah bukan kaleng-kaleng dah. Ini orang Masya Allah. Itu yang besar, itu yang kebawa mati. Ya, salah seorang ulama pernah meninggal dalam mimpinya itu dikatakan dia wafat, dan kemudian di akhirat ditimbang kebaikannya selalu lebih berat keburukan ketimbang kebaikan yang dia lakukan. Sehingga Allah perintahkan ada satu kebaikan yang dia lakukan, memotek sepotong roti yang diberikan kepada anak kecil yang kelaparan melalui ibunya. Anaknya senyum melihat dia. Kata dia, coba sih timbang sholat saya ya Allah, masih beratan maksiat. Coba puasa saya masih, apalagi nih, kata Allah, coba ambil sedekah dia yang akhir-akhir hayat dia itu, ditimbang langsung beratan kebaikan dia. Apa tuh kebaikan? Senyum anak ketika melihat roti dipotek buat dia. Yudkhilus surur ala qalbil muslim, ala qalbil mu'min, memberikan kebahagiaan di hati orang beriman. Harus otaknya jangan cuma mikir dunia, untung rugi dunia, jangan ya. Ini kayak sekarang nih saya lagi merhatiin banget nih usaha-usaha travel nih, Masya Allah. Nggak urusan haji sama umroh, gimana caranya kalau ngelihat orang mau berangkat haji sama umroh kayak ngelihat ATM pengen kita gesrek aja, Masya Allah. Karena orang kita ini kan haji mumpung kan, nggak hitung-hitungan kalau masalah. Orang Indonesia ini unique people gitu, manusia yang unik gitu loh. Kelihatannya susah, ngakunya miskin, minta bantuan, cuma borosnya orang. Belanja juga, masak juga, beli online apalagi, nunggu dibagi sampai penuh kulkas. Orang susah, kulkasnya opal, isinya makanan mulu sampai bulat. Sesusah-susahnya orang kita, bajunya banyak, ya karakternya begitu. Ngaku susah, beli kendaraan itu nggak mikir purna jual. Orang gitu tuh. Jadi aneh sekali, aneh ya. Makanya hati-hati, banyak orang yang suka aji mumpung, jangan. Rezeki sih bukan kita yang ngatur, kan udah sering dibilang rezeki itu cuma titipan. Kita kaya bukan karena pinter, bukan karena kerja, tapi karena Allah titipin dunia. Kita berikhtiar 100% mengandalkan ikhtiar haram dalam Islam. Karena nanti kita jadi korun. Karena nggak sedikit orang yang nggak berikhtiar pun punya rezeki. Tapi bersandarlah kepada rahmat Allah. Adapun ikhtiar itu akan memperjelas kualitas rezeki yang bakal dititipin. Makin banyak keringat yang kita keluarin Pak, yang halal buat kerja mencari nafkah buat anak, makin berkarakter nafkah kita buat mereka. Tapi ingat, itu cuma titipan. Jangan terus ngomong, kalau saya nggak berkeringat nggak makan kalian. Nggak begitu bahasanya. Nggak begitu. Karena rezeki manusia beda-beda. Ya, anak aja satu perut, rezekinya beda-beda. Ada yang waktu dia lahiran gampang bener duit buat bayar rumah sakit. Ada yang sampai ngutang sampai sekarang belum dibayar. Macam-macam anak, rezekinya beda-beda. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Tapi dikatakan begitu. Maka dikatakan bahwa halaka alaihi min ni'matin tarubbuha. Kamu punya keuntungan yang kamu pengen dapetin dari silaturahmi ini gitu. Kalau lah ghaira inni ahbabtu fillah azza wa jalla. Enggak, aku nemuinnya cuma aku sayang aja karena Allah. Cuma pengen tahu, nggak ada kabarnya nih orang, kali aku bisa memberikan manfaat buat dia. Asik banget. Lama gak ketemu temen, tengokin deh. Yang paling banyak nengokin duluan. Lah tumben, bukan tumben, aneh kelamaan gak bisa berbuat baik sama ente nih. Tuh gitu bahasanya. Tumben, iya nih kelamaan lu gak bagi gua, gak bagi gua lagi. Mikirnya dibagi mulu. Kangen sama orang itu karena udah lama gak bisa berbuat baik sama dia. Itu yang paling benar. Ya, karena orientasinya memberi bukan mengambil. Sebaik-baik manusia itu yang paling bisa memberikan manfaat, bukan mengambil manfaat. Walaupun kita boleh mengambil manfaat, tapi yang paling baik yang memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Gitulah. Kemudian qala fa inni Rasulullah ilaika, maka malaikat pun mengatakan, ya aku ini utusan Allah untuk kamu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Karena Allah ini ngutus saya untuk ngebuktiin bahwa kamu itu mencintai saudaramu itu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Dan Allah suka sama kamu. Kenapa? Karena saudaramu itu makhluknya Allah. Kamu baik sama makhluknya Allah, Allah senang.
Ya, kita kalau pengen ngambil hati orang, ambil hati sesuatu yang dia suka. Ya, ibu pengen akrab sama ibu-ibu wali murid di sekolahan. Nah, kalau ngelihat anak siapa nih, ya anak siapa nih, anak aku. Jadi masya Allah bersih banget. Besok disebut-sebut ibu sama mamanya dia. Kamu teman sama siapa? Sama itu mah yang mamanya. Oh, yang mamanya baik banget loh. Mamanya baik banget. Kamu mama dipuji kemarin. Gitu ya. Itu orang gitu kalau ingat yang baiknya. Ya, kita mau apa? Kita mau orang senang sama kita. Pokoknya kita mengerti apa yang dia suka itu kita support. Selama nggak melanggar syariat ya. Kita capek naik angkot, temen nggak ada yang ngajak naik, puji mobil cowok bagus banget ya Allah. Ini yang punya ngerawatnya masya Allah nih. Ini mobil ini kata yang punya naik gratis dah yuk. Ya salah satunya begitu caranya, dengan kita memuji tapi lillah ya, karena Allah ya, jangan karena pengen diajak nebeng, bukan. Fa inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Kemudian yang berikutnya janji yang sudah pasti yang dijanjikan ya. Yang pertama tadi Allah itu akan mencintai orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kedua, orang yang saling mencintai karena Allah itu akan berada di bawah naungan arsy Ar-Rahman pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Ya, maksudnya apa nih Ustaz? Kita baca aja dalilnya dah. Ada sebuah riwayat Imam Muslim ya dari Abdurrahman bin Sakhr dari Abu Hurairah. Nabi pernah bersabda, Innallaha yaqul, lagi-lagi hadis qudsi, Allah pernah berfirman, Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, Ainal mutahabbuna bijalali, al-yawma uzilluhum fi zilli, yawma la zilla illa zilli. Allah yaqul, Allah berfirman, Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, hari dibangkitkannya manusia. Ketika jasad dibangkitkan, ruh pun dizuwijat, wa idzan nufusu zuwijat, dan ruh-ruh itu disatukan dengan jasad. Fa yaqulullah yaumal qiyamah, itulah yang dibilang hari kiamat. Hari kiamat itu hari berbangkit. Yang kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, orang Islam itu asal mau nyontoh Nabi pasti masuk surga. Yang bilang Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku itu masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Wa man aba, ya Rasul, siapa yang enggak mau? Man atoni dakhalal jannah, yang taat kepadaku akan masuk surga. Wa man asoni faqad aba, yang bermaksiat maka dia enggak mungkin masuk surga, gitu ya. Artinya umat Muhammad pasti masuk surga selama bukan kafir. Gitu. Cuma perjalanan dari yaumul qiyamah, yaumul ba'as, sampai ke sirat, sampai ke haud, itu bukan sebentar. Satu hari itu 1000 tahun. Sebagian mengatakan satu hari itu 50.000 tahun. Entah berapa juta tahun saat itu kita di sana. Dan di situ kita butuh bekal, modal. Kayak orang mau pulang kampung, jangan ngomongin pengeluaran di kampung. Dari rumah menuju kampung juga ada pengeluarannya. Mobil nyewa, ongkos bayar, bahan bakar beli. Emang melipir ke pom bensin rest area kita nggak ada yang dikemil. Kan ada yang dibeli, betul nggak? Itu butuh modal. Kadang-kadang ongkos perjalanan lebih besar ketimbang ongkos stay di kampung. Di kampung mah kita tinggal dimasakin dari kebun diri, boleh motek. Lalap tinggal motek, cengek tinggal ngambil, paling garam doang nggak ngayak dari laut, betul? Udah di rumah. Di kampung saya 5 hari di rumah nggak ada yang saya keluarin, langsung di kebun. Kelapa tinggal ngerik, alpukat tinggal metik, STLR, betul ya? Nangka tinggal iris, gampang bener. Singkong asal mau nyabut, mau dibikin apa? Ya, 2 hari jadi tape pakai ragi, betul lah. Tape digoreng, mau dikukus, mau diapain silakan. Mau bikin gabin aja bisa, asal ada biskuitnya, betul.
Nggak susah di kamu mah, nggak susah, gampang. Nggak butuh piring, ada daun pisang batu kita makan ngeler betul. Di kampung mah Masya Allah deh. Tapi perjalanan ke kampungnya ini nih yang kadang-kadang butuh. Makanya Khalifah Ali bin Abi Thalib memperbanyak tahajud, memperbanyak witir, memperbanyak sedekah. Padahal dia orang yang dipastikan sorga. Kata Nabi, Ali fil jannah, Ali di sorga. Cuma kata Ali, sorga mah pasti. Cuma perjalanan dari bangkit sampai ke sorga ini nggak tahu berapa juta tahun, dan itu butuh modal. Itu butuh modal. Makanya dikatakan bahwa ketika hari berbangkit, Allah mengatakan ainal mutahabbuna bijalali, mana orang yang saling mencintai dengan alasan keagunganku, bijalali. Allah agung, menciptakan yang cantik, yang ganteng, yang jelek, yang kesian, yang pendek, pokoknya karakter manusia. Tapi ini semua takzim. Ya Allah, benar ya Allah menciptakan manusia, Masya Allah ya. Dan dia sayang karena itu namanya bijalali. Ya. Atau suka bantu orang yang minta-minta misalkan gitu ya. Kenapa? Karena nggak semua orang di jam yang sama ketemu sama tukang minta-minta. Ini kan kalau bukan keagungan Allah siapa? Mana kita tahu mungkin sore nanti kamu kecelakaan. Allah sengaja datengin tukang minta-minta supaya dibagi. Karena as-sadaqatu tudhi'ul bala. Sedekah kan tolak bala. Jangan dibilang, aduh Kang minta-minta kemari mulu. Bagi. Emang melalui kita rezeki dia. Karena kita nggak tahu Anda di kendaraan, boleh jadi sore nanti Anda keserempet. Untuk menghindari itu sedekah. Allah tuh nggak jahat. Allah nggak jahat. Ya. Allah pengen bapak-bapak sukses, makanya punya bini bawel, belum akhir bulan udah nanya. Emang nafkah kita ke bini Pak, itu penyebab Allah gampangkan rezeki kita Pak. Ya, kalau yang namanya kewajiban mah kadang-kadang duluan aja sama dia, sebelum dia nanya duluan gitu loh. Namanya wajib. Hadiah di luar kewajiban Pak. Ya layan lagi nanti kalau hadiah. Yang namanya kewajiban khalas. Antud'imu idza ta'imta wa antalbasu idza labista, itu kewajiban. Kamu kasih makan seperti yang kamu makan. Kamu belikan pakaian sebagaimana kamu beli pakaian juga, itu kewajiban. Adapun sunnahnya itu mahabbah, tergantung kebutuhan. Berikan sesuatu yang sunnah untuk prospek kebaikan yang mau dilakukan. Itu lambang cinta. Ngeliat bini rajin ke masjid, ikut kajian, turun naik angkot, tuh kesian juga. Beliin Pak Jio dah tuh. Scoopy, ya yang second aja. Kita lihat kalau bagus jalanan nanti baru beliin yang baru. Pinternya tuh bini, pinternya anak kita. Karena al-ummu madrasatul ula, ibu yang dibilang sekolah. Anak gimana jebolan sekolahnya? Anak kita emang bini kita oh bilang apa tuh? Kalau bini anak kita mau pinter, bini pinterin. Nah, saya pernah bilang sama ibu, saya pernah ngajar di Hong Kong Pak ya. TKW TKI Hong Kong tuh pada cerita ke saya. Di Jepang juga pernah kayak gitu. Dia bilang kami ini dari kampung cuma SMA. Kami sekolah apa? Kami kerja di sini udah 5-6 tahun. Alhamdulillah. Ini lagi mau S2. Lu kerja apa kuliah? Saya bilang majikan saya nggak mau nitipin anak ke orang bodoh, begitunya Pak. Jadi babysitternya disekolahin lagi S1 S2. Kenapa? Karena megang anak. Ada yang megang panti jompo, megang orang tua. Saya nggak mau anak dan orang tua saya yang sudah kayak anak kecil dipegang sama orang bodoh. Masya Allah. Lah kita anak kecerecetan di rumah yang megang nggak sekolah-sekolah. Astagfirullah. Makanya jangan tuntut, heran nih anak nggak paham, emang sekolahnya remeng. Modalin mah sekolah di mana kajian datengin, tapi yang bener ya, jangan yang radikal, jangan yang macam-macam, jangan dikit-dikit demo mencaci maki, jangan ya. Pemimpin didoain bukan di demo. Akhirnya kalau biasa ngedemo pemimpin, saya di demo situ nanti, turunkan bapak, ganti bapak, kan repot kalau begitu ya. Suruh belajar. Agama ini suruh bikin kita pinter gitu ya, harus kayak begitu. Nah, kata ibu-ibu cakep nih kajian begini sering-sering nih. Ajio. Ainal mutahabbuna bi jalali. Al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Pada hari ini Allah akan berikan perlindungan
kepada orang yang saling mencintai karena keagunganku di waktu tak ada perlindungan kecuali perlindungan yang kumiliki. Itu di padang mahsyar kata Nabi, sampai ada yang berasa matahari kayak sejengkal. Ya Allah, kita nggak usah sejengkal. Ini lagi begini kan, lagi mau musim haji gini kan, panasnya Masya Allah nih. Emang kalau di Arab lagi musim angin panas buat matengin korma. Nah ini korma ini panennya bulan haji nih. Yang kita makan Ramadan itu panennya sekarang, kebayang tuh kuatnya korma tersebut ya. Nah Indonesia makin panas, kenapa? Pohon korma ditanamin banyak di sini, ya kan? Diikuti sama angin panas. Jadi intinya di sini aja udah panasnya begini, gimana di padang mahsyar kita sejengkal matahari. Ya, nah Allah berikan perlindungan ke siapa? Ke orang yang saling mencintai karena Allah. Ya sebenarnya nggak usah jauh-jauh deh, di rumah tangga aja deh. Kita nih ngomong begini jangan terus ngelihat orang atau orang, rumah tangga aja deh. Bisa gak bapak ke ibu, ibu ke bapak, anak ke orang tua ke anak, mantu ke mertua, mertua ke mantu. Ini paling gak lingkungan keluarga aja dulu. Bisa gak mutahabu nabi jalali kata Allah. Bisa gak kamu mencintai karena Allah. Kesel sih sama mertua, cuma kalau ingat diuntungin sama anaknya saya sabar dah, kan begitu. Iya kan orang suka begitu kan, nggak ada akurnya sama mertua, ya nggak usah angkat tangan, iya nggak ada akur sama mertua gitu loh. Ngaji mengaji, sholat masuk sama mertua diem-dieman gitu. Ingat ya, kita diberikan tempat wadah meletakkan cinta dari anaknya, betul? Kesel sama orang tuanya, anaknya nguntungin situ, betul? Ingat baiknya, orang begitu. Kalau dicari salah, manusia tempatnya salah, nggak ada yang sempurna. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kan begitu bahasa Quran. Semoga kau mencintai sesuatu padahal buruk, atau semoga kau benci sesuatu padahal baik. Karena kamu nggak pernah tahu mana baik dan buruk. Cuma yang kamu rasa seperti apa? Belajar mencintai karena Allah, membenci karena Allah gitu lah. Jadi belajar suka sayang sama anak gitu. Kadang-kadang kita pegel, ya Allah pegel, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Belum bisa menjaga nama baik orang tua, karena kan kita nggak kontrol pergaulan dia. Anak sekarang dunia di tangan, megang handphone semua. Kita orang tua nih betul. Kadang-kadang anak megang pisau, kita yang menjerit, pisau Allah gitu ya, ngeri kebeler. Itu handphone lebih bahaya dari pisau. Kita nggak pernah teriak handphone, nggak pernah, malah kita lempar nih. Itu handphone lebih bahaya dari pisau loh. Kalau pisau motong masih ngeliat muka emaknya, takut diomelin kebeler. Tapi kalau handphone udah nggak ngeliat muka emaknya seharian. Kebayang, Masya Allah. Ini hatif, apa nih? Handphone ini Masya Allah, bencana akhir zaman ini. Hancur generasi karena ini. Ya, dan kita nggak berasa, padahal hukum asalnya mubah. Awalnya boleh-boleh saja, lawang alat bantu. Dengan begini kan banyak. Ini kita sekarang hadir, ibu-ibu aja kali ada 300-400 orang hadir, bapak-bapak 100-an ini. Tapi yang online hampir 2.000 orang ini. Manfaat handphone, Masya Allah. Tapi bukan berarti terus lantas kita anggap bahwa ini pintu surga, enggak. Kalau buat anak manfaatnya apa? Ya enggak ada manfaatnya. Akhirnya hilanglah kemuliaan yang harusnya mereka dapatkan dengan usaha. Kenapa? Karena anak hebat itu tumbuh tidak di lingkungan yang terfasilitasi. Ya, mereka tumbuh dengan memanfaatkan kelebihan yang Allah berikan dan digali dengan ujian. Orang yang terfasilitasi jarang yang sukses. Ya, sekedar mencukupi yang dibutuhkan, sisanya survive. Ya, latih sejak kecil nih anak pandai untuk bisa buat dirinya aja minum, makan, kemudian cuci piring. Ya, lama-lama dia bisa sekedar masak mie buat sendiri. Baru masa TK SD udah gedeannya anak terbiasa buat dirinya, baru buat yang lain. Tapi kalau semua terfasilitasi, anak perawan SMA kelas 3 ngerobek mie tangannya begitu, diapain mah? Diapain? Lu jembreng, kata dia, jembreng mah. Tibang mie diapain? Astagfirullahaladzim. Tapi minta kawin, ya. Dicekek lakinya dari belakang.
Apa modal mie aja susah masak kan gitu ya. Didik dari kecil nih, anak punya talent, punya kemampuan. Ya, jadi sesuatu yang dijaga oleh pasangannya nanti. Oh apa? Oh, pasanganku si multi talent. Andai boleh tidak meminta sorga, aku nggak minta sorga. Kenapa? Sudah cukup satu sorga dia di dunia ini. Masya Allah. Sempurna, ada yang bisa diberi. Tapi kan itu butuh pelatihan. Nggak semerta-merta. Jadi anak yang mandiri, yang punya talent. Makanya dibilang perempuan dinikahin karena hartanya, bukan suruh jadi orang kaya aja. Punya kemampuan yang punya nilai. Harus ada kerjaan yang bernilai, sehingga dia dinikahi karena harganya, bukan cuma karena kecantikan dan nasabnya. Ada harganya. Ini saya kalau nikah sama dia, saya nggak sukses, saya malu ini. Ini perempuan udah cakep, pinter, mesin cetak duit lagi, betul lah. Saya nikah sama yang kayak begini, waduh, kan rakyatnya jelas tuh. Pemimpin mikir, kayak kita ngimamin pak, makmumnya orang pinter, para penghafal Quran, hati-hati kita baca, betul? Nah kalau kita nggak ada makmum ya orang tobat semua nih gitu ya, encer Qurannya tipis, inatoinakul wawo, inatoinakul wawo, Jawa dikit wal asri, betul ya? Ada yang nyaut Quran tipis amat gitu. Kayak nggak ada surat lain. Tapi kalau makmumnya pintar, hati-hati gitu, hati-hati ya. Rakyat ya begitu ya, presiden nggak bakal macam-macam kalau rakyatnya pinter, ditawain gitu yang ada sama rakyat. Nah makanya rakyat yang pinter jangan terprovokasi ya. Itulah bahasa agama seperti itulah ya. Taib Allah janji gitu. Yang ketiga, orang-orang yang saling mencintai karena Allah ini berada di atas mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Wow. Ya, ada sebuah riwayat di dalam Sahih At-Tirmizi, dalam sunannya, Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasul pernah bersabda begini. Qala Allah azza wa jalla, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nurin yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Kata Rasul gini, Allah berfirman, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya yang membuat cemburu para nabi dan syuhada. Nabi sama syuhada aja belum tentu dibagi, tapi Allah siapkan mimbar dari cahaya tersebut buat orang yang saling mencintai karena Allah. Ayo belajar suka karena Allah, sama dengan belajar benci karena Allah ya. Nikah cerai dua-duanya ibadah. Ayo nikah karena untuk sebuah kebaikan. Ayo bercerai untuk sebuah kebaikan. Jangan difitnah cerai seakan-akan buruk. Mendingan sabar aja dah, biarin dia yang maksiat. Nggak bisa begitu. Anda pakaian, dia yang dipakaikan, mesti matching. Harus sesuai. Tujuannya apa? Saling memberikan manfaat. Yang keempat, orang yang saling mencintai karena Allah dijanjiin sama Allah ini adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Ya, ada di surat Yunus ayat 62 ketika Allah berfirman, inna min ibadillahi ibadan laisu bi anbiya yaghbituhumul anbiya wasyuhada qila man hum la'allana nuhibbuhum qala hum qaumun tahabuna binurillah min ghairi arhamin wala ansabin wa wujuhum nurun ala manabir min nur la yakhafuna idza khafan nas wa la yakhzanuna idza hazinan nas. Summa qara'a hadhihi surah Yunus ayat 62, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kata Nabi begini, sesungguhnya di antara hamba-hambaku ya, di antara hamba-hamba Allah ada yang bukan nabi, tetapi para nabi dan syuhada merasa cemburu dengan mereka. Ditanyakan siapa mereka nih Allah di akhirat nanti. Semoga kami dapat mencintai mereka. Nabi menjawab, mereka itu orang-orang yang saling mencintai karena cahaya Allah tanpa ada hubungan keluarga dan nasab di antara mereka. Ini orang yang suka sama orang Islam, apalagi sama orang Islam gitu loh. Wajah-wajah mereka bagaikan cahaya di antara mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka tidak takut di saat manusia takut, dan mereka tidak bersedih di saat manusia bersedih. Kemudian dibaca di Yunus ayat 62, Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Awliya, wali-wali Allah,
Orang yang gemar memfasilitasi orang belajar, orang yang memfasilitasi orang yang beribadah, orang yang senang memberikan manfaat bukan cuma mengambil manfaat, orang yang enggak melupakan manfaat Jumat dengan sedekah, dengan sholawat, dengan baca al-kafinya, dengan ritual-ritual yang disyariatkan. Ini orang-orang yang masya Allah, kata Allah. Sepertiga malam Allah informasikan, Allah turun ke langit dunia. Itu enggak lewat karena itu enggak main-main. Allah infokan itu supaya dimanfaatin. Makanya Allah berkata, wal asr, demi waktu, demi masa, waktu yang kutitipkan sesuatu yang tak kembali. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Karena tidak kembali hari-hari yang telah lampau. Kamu kalau dapat info akan sebuah kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dapetin itu. Jangan nunggu kaki sehat, napas panjang, receh punya, nggak ngaji, Ustadz nggak datang, Ustadz nggak datang, cari pengajian. Nggak ada motor, tadi laki janji, daerah Tibang belok-belok Depok, banyak tempat, ayo dong ya, nggak ada kata enggak. Makanya jangan suka kayak orang aneh, telok pinggang, ya Allah macet banget sih, tapi satu mobil satu orang, ya iyalah macet. Orang kita kan begitu, ngeluh macet tapi satu mobil satu orang, ya mah. Coba satu orang motor boncengan berdua, kan ringkas jalanan ya. Ini kan jalanan kan nggak tiap tahun dilebarin, orang tiap bulan kredit motor, itu makin macet. Orang kita ini banyak keanehannya, banyak gitu ya. Katanya bokeh, nggak punya uang lebih dari gaji bulanan, hobinya wisata kuliner, aneh-aneh, aneh sekali. Janganlah kita masuk kategori yang aneh-aneh seperti ini. Nah, dan yang terakhir ya, silakan dipersiapkan pertanyaan. Janji Allah, ya itu merupakan cinta karena Allah yang menyebabkan seorang meraih kelezatan iman. Ini yang paling masya Allah ini. Halawatul iman, manisnya iman. Iman itu ya keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, itu iman. Ya. Man sarrahu ayajida halawatul iman falyuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillahi azza wajal. Barang siapa ingin meraih kelezatan iman, hendaklah dia mencintai seseorang hanya karena Allah. Belajar karena Allah. Jadi nggak ada alasan kita benci sama orang yang dicintai sama Allah, walaupun mungkin kita belum bisa menandingi atau menyaingi dia. Lalu kelas akui dia orang baik, walaupun ngeselin gitu ya. Tapi memang dia orang baik. Kayak kita sama guru-guru kita zaman kita sekolah dulu ngeselin banget, tapi kita butuh ilmu kan, wes sabarin sudah. Kayak kita butuh apa pegel sama orang tua yang didik kita A B B C nggak berubah. Ya Allah mama aku masih pakai batu mah, ya Allah gitu ya, keras. Tapi ya memang kita butuh dia, akui kita butuh dia, sehingga kita kesampingkan kekurangan yang dia miliki. Itu yang paling baik. Kenapa? Karena cinta dan benci karena Allah ini bukti iman. Ya Nabi mengatakan man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Dalam sebuah riwayat yang sahih li ghairi, Sunan Abi Daud mengatakan man ahabba lillah, barang siapa mencintai karena Allah, wa a'ta lillah, dan memberi wa abghadha lillah, benci karena Allah, wa a'ta lillah, memberi karena Allah, wa mana'a lillah, mencegah melarang pun karena Allah, faqad istaghmalal iman, maka dia telah menyempurnakan imannya. Imannya sempurna. Ya, karena mencintai Allah ini jalan menuju surganya Allah, dan kita butuh surganya Allah ya. Wallahu alam bissawab. Naam. Karena masjid juga mau dipakai buat sholat Jumat ya, semoga manfaat yang disampaikan insyaallah. Tuh Pak, nggak berasa sejam lebih kita ngomong agama ini asik kalau dibahas dengan cara yang asik pula insyaallah ya. Silakan yang mau ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon doanya dong untuk putra dari Bunda Amalia yang kena musibah tabrak lari, bernama Abi Al-Mashhar Nur Putra. Ya syafahullah, semoga Allah berikan syifaan la yughadiru saqaman insyaallah ya. Taib.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya, apakah janji itu bisa dikatakan hutang? Itu saja Ustaz. Cinta. Apakah cinta itu bisa dikatakan buta? Janji buta. Hutang buta apa hutang nih? Hutang. Oke, afan maaf ya. Saya dengar ngebahas tadi. Ya janji memang hutang. Al-wa'du dainun kata Nabi. Janji itu hutang. Makanya orang Islam itu dilihat dari janjinya. Seperti hutang tadi. Antum berhutang itu kan berjanji. Ana janji 1 minggu Ana bayar. Kenyataannya seminggu Anda nggak bayar. Kalau Anda nggak punya ya nggak apa-apa. Dijanjikan pahala lipat gandaan buat yang menghutangi. Cuma kalau Anda malah muterin bayar utang ke yang lain, ini yang nggak diperbolehkan. Ya, kita itu berhutang untuk bayar, bukan untuk menghindar. Di kita kadang-kadang banyak berhutang, ketika ditagih malah marah-marah. Kata yang nagih saya jadi bingung. Situ kan pakai duit saya cuma minta hak saya. Kok jadi galakan situ gitu loh ya. Mau apapun jenisnya. Mau dia utang online atau apa, judulnya berhutang. Saya nggak membenarkan utang riba ya, tapi tetap itu hutang. Jangan terus menghindar karena akumulasi tambah-tambah nanti. Yang dibutuhkan taubat dan membayar dia tentunya ya. Ya betul, itu utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah beberapa kali menghadapi pilihan mengikuti kajian sunnah. Kadang sudah rencana menghadiri kajian di satu tempat. Lalu satu hari sebelum hari H, saya mendapat info mengenai kajian lain dengan jarak lebih dekat dan tema yang lebih mengena. Bagaimana saya menentukan kajian? Maafi muskilah. Wa inna tuhibu. Apa yang kamu sukai? Wa inna yuqarribuka ilallah. Mana yang paling mendekatkan diri kamu sama Allah? Gitulah. Mana yang paling mudah? Li'anna dina yusrun, yang paling gampang. Ya, banyak pilihan nih, bersyukurlah. Ya berarti kita bisa memilih yang baik, yang mudah buat kita insyaallah. Karena jangan sampai kajian itu mendatangkan kesulitan. Gara-gara kajian, merutinkan kajian yang jauh, pulang ke rumah capek, akhirnya kewajiban terbengkalai, nggak boleh. Bagaimana jika suami tidak mengizinkan datang ke kajian sendiri Ustadz? Ya berarti minta diajak dia. Ya bagus. Bagus, ibu jangan ngindar ya. Alhamdulillah, suruh dia yang bawa mobilnya, motornya. Alhamdulillah. Ya, jadi kan bahasanya nggak mengizinkan sendirian kan, berarti kan dia minta. Atau mungkin memang rasa khawatir suami kepada ibu karena sayang dan cinta, ibu kepanasan, takut lumer, betul kan? Atau apa? Kan macam-macam di muka ibunya. Atau hujan kan? Hujan namanya hujan. Takutnya talang airnya miring, kita nggak tahu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya sudah melaksanakan sunnah namun masih tabarruj. Sering sekali barangnya, sepatunya tidak dipakai. Bagaimana? Kok tabarruj sih? Tabarruj buat perempuan. Mubazir kali ya maksudnya ya. Sering sekali sepatunya, barang-barangnya nggak dipakai. Bagaimana caranya agar beliau berubah karena sudah diingatkan? Yes, terus aja ingetin. Kan nggak bisa langsung orang berubah. Asia ngingetin Fir'aun lama banget loh, betul. Bininya Fir'aun kan Asia kan, kurang apa dinasihatin Fir'aun tuh? Kan laki ibu sama Fir'aun mah galakan Fir'aun, betul. Nabi Nuh ngingetin anaknya 900 tahun. Ibu baru ngomong 2 kali udah kapok. Gimana sih? Terus tapi ngomongnya yang baik-baik ya. Karena orang senang kalau dibaikin. Ya bilang, Pak, ini pertanyaannya banyak loh di hadapan Allah nanti loh, Pak. Aku nih pengen buru-buru ke sorga sama kamu, bukan diem di tempat gara-gara banyak pertanyaan. Kamu beli sesuatu yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Kalau semua ingin, semua dibeli, akhirnya nggak dipakai, jadi mubazir. Ini dikumpulin nih Pak, umroh bareng kita nih, betul lah. Nilainya mahal, gitu. Ingetin. Kalau ngingetinnya bener, insya Allah dia mau, insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, khalas. Ya, semoga manfaat. Ada lagi satu lagi Pak ya. Kita mau Jumatan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, dalam mencintai karena Allah itu apakah kita harus mengungkapkan kepada orang yang kita cintai? Yang pertama, yang kedua, apakah mencintai karena Allah atau membenci karena Allah itu hanya terbatas sesama
ikhwan gitu. Ya. Tidak boleh ke ke Yang lain. akhwat gitu, yang Nah. lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencintai karena Allah mesti diungkapkan, Ustaz. Ya, kalau memang layak diungkapkan, diungkapkan. Karena ada orang yang nggak paham kalau nggak diungkapin. Al-alim yakfi bil isara wal kalam wal jahil abud bil asa. Karena cuma orang yang berilmu isyarat aja paham. Gitu ya. Kita senyum, kita baik. Kalau orang alim tahu, nih orang sayang sama saya nih, baik gitu ya. Tapi ada juga yang nggak paham-paham, Pak. Ya boleh kita bilang sini, Bapak tuh sayang sama kamu tuh kan. Boleh ke anak kita ngomong kayak begitu gitu ya. Dan memang butuh diungkapkan, apalagi kalau sifatnya wajib. Wajib mencintai anak, wajib mencintai pasangan, wajib mencintai orang tua. Yang namanya wajib itu izhar, Pak. Dikerasin. Kayak sholat yang dikerasin gitu ya, karena wajib. Sedekah, zakat dikerasin karena wajib gitu lah. Kalau yang sunnah nggak perlu gitu lah. Dan memang seperti itu. Apakah kita suka sama lawan jenis mengungkapkan? Ntar dulu ya. Takutnya blind, cintanya buta. Karena takutnya nafsu, nggak boleh ngeliat casing baru demen gitu kan. Nah, padahal dalam agama Allah nggak pertontonkan casing, tapi manfaat dari apa yang kita miliki gitu lah. Silakan. Kita suka sama orang yang keren, rapi. Saya suka banget sama penampilan dia nih. Maaf ya. Coba mau pakaiannya kayak gitu, rapi, bagus, boleh. Sebatas suka karena melihat. Yang gak usah nembak orangnya. Oh, saya suka situ, nggak usah gitu ya. Masalah nanti. Itu aja kali bisa disampaikan ya buat saya pribadi, semoga ada manfaatnya dan jamaah sekalian. Ya Allah, saya minta maaf ya kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita. Jangan bosan saling mendoakan, doakan diri kita, keluarga kita, doakan nih majelis ilmu kita Al-Hulia di Rumil ya, dan masjid kita Wahdatul Ummah, semoga dijaga selalu oleh Allah ya. Dan doakan negeri kita tercinta Indonesia agar selalu dijaga ukhuwah kebangsaannya. Doakan para pemimpinnya, semoga Allah jaga dan berikan hidayah buat mereka semua insyaallah ya. Jadi rakyat yang pinter, pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyat pinter, pemimpin itu anugerah dari Allah insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.